Kemampuan Rama memahami data komputer yang tak terhitung jumlahnya itu sungguh luar biasa. Meski dibantu software pembaca layar atau script reader yang diinstalnya sendiri 10 tahun yang lalu, dengan piranti pembaca layar itu pula Rama bisa menerima serta mengirimkan SMS dan SMS. Karena persoalannya diberi fasilitas script reader sebagaimana komputer dan laptopnya. Selain dari komputer dan bahasa Inggris, kami juga belajar memberikan hal khususnya Suri. Kelebihan lain yang dimiliki Rama adalah ia mampu membuat blog atau website pribadi sendiri. Untuk orang-orang saja, membuat web jelas bukan perkara mudah, tapi ia mampu melakukannya. Dengan alamat www.ramanidya.com, situs ini sudah eksis sejak tahun 2003 yang lalu. Dalam blog ini, ia bukan hanya sekedar mengisi kontennya, tapi juga mendesain pewajahan dan mengisi komposisi musiknya. Tidak berlebihan jika ia menyebut dirinya sebagai Indonesian Fly Blogger, karena faktanya ialah blogger tunanetra pertama di Indonesia dan mungkin juga di Asia Tenggara. Dunia maya mudah dipahami jika Rama diterima sebagai wartawan detik.com. Sedangkan materi yang biasa diliput kebanyakan berkisar pada dunia game dan internet yang memang dikuasainya. Selain detik.com, sebelumnya Rama juga pernah menjadi wartawan di planetra.com, satu media internet yang dibuat khusus oleh para tunanetra. Dikembangkan karena kita sama dengan yang lain, ya sama hal dengan handphone ya. Saya yang tunanetra, anggaplah handphone yang diproduksi emang kameranya jelek, tapi speakernya bagus, stereo, suaranya kencang, ya nggak? Iya, coba tadi Bu Dante memberikan sambutan, volume suaranya beda nggak sama saya? Sama Mas Vendo aja beda. Anggaplah saya ini handphone keluaran dengan fiturnya sound. Nah itu. Kalau teman-teman fiturnya tunadasa mungkin emang ada fitur-fitur yang lain yang memang sudah Allah rancang sedemikian rupa. Stigma ya. Stigma ini problem yang pertama ini kita hadapi. Saya boleh sedikit menyoroti ya. Kalau kebetulan saya tunanetra, stigma terbesar profesi tunanetra itu apa? Tukang pijit sama tukang kerupuk. Ini. Saya ini gemes banget kalau orang bilang misalnya gini, oh bagus ya, kamu bisa jadi guru, ya jangan cuma jadi tukang pijit. Dalam hati saya gini, orang yang melek ada yang jadi tukang pijit, yang jadi tukang kerupuk ada juga. Jadi pada dasarnya kalau tunanetra berprofesi sebagai tukang pijit atau tukang kerupuk sah-sah saja. Kalau kerupuknya diekspor mau apa? Benar nggak? Kerupuknya diekspor ke Amerika. Ya, lulusan sastra Inggris gayanya Amerika. Ya, Singapura kalau kata pelawak gepeng dulu. Ya, mungkin ada yang seumuran saya, ya. Ini teman-teman stigmanya adalah yang pertama itu stigma penyandang disabilitas itu tidak bisa apa-apa. Kalaupun bisa dibandingkan dengan yang katanya normal, katanya fisiknya lebih baik. Nah, sempurna. Kita yang normal hendaknya ini ya, kita sering dengar kayak gitu. Berikutnya adalah
statusnya, ya profesi tukang pijat, tukang kerupuk ini khususnya untuk teman-teman tunanetra dianggap sebagai profesi yang tidak bermutu. Jangan salah, pemain sepak bola, siapa yang terkenal Ronaldo, dia punya tukang urutnya sendiri, bayangin. Makanya ntar kalau ditanya, Mas, namanya siapa? Mas Erwin. Pekerjaannya apa? Tukang urut. Siapa yang diurut? Ronaldo. Wih, iya, coba. Bayang. Ya, stigma ini. Terus apa lagi? Boleh nggak dibantu? Stigma yang melingkupi kita sebagai penyandang disabilitas nih. Kalau bisa kuliah tinggi pasti dibilangnya hebat. Nah, kalau bisa kuliah tinggi, dibilangnya hebat. Kalau nggak bisa kuliah ya udah, diam aja di rumah, ntar dicari jodoh ke Pak Ustadz juga dikasih. Betul nggak sih? Iya. Akibatnya apa? Penyandang disabilitas yang sebenarnya otaknya itu kemampuannya sama dengan yang lain terbengkalai. Iya. Orang salin kagak make begitu. Lo tobat apa kagak? Nah udah. Nah ya, flegmatis. Kelebihan lain apa? Orang flegmatis jago mengamati sesuatu. Diperhatikan tuh. Contoh sederhana. Hari ini pasar modal dibuka angkanya sekian. Besok sekian. Nah dia amatin tuh. Tapi ngamatin doang. Makanya butuh orang lain. Makanya jangan salah. Kalau Anda punya istri atau suami orang flegmatis, diapain aja nggak pernah marah, siap-siap dia ngamatin tuh. Ntar ditumpuk. Pada hari H dia akan ngomong, hari Senin tanggal sekian Juli saya nggak marah. Hari Selasa kamu begini-begini, saya nggak marah. Padahal udah ditumpuk itu. Bukti. Ya. Minum kopi jangan berdiri. Cakep. Kalau tumpah kita yang rugi. Artinya. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga ilmunya nancap sampai di hati. Siap. Salam kenal, nama saya Ramaditya Adikara. Saya seorang tunanetra. Untuk teman-temanku yang tunanetra, saya mengenakan kemeja lengan pendek, pakai celana panjang tentunya ya, pakai sepatu, kemudian rambut disisir samping. Kalau wajah ganteng emang dari sononya, nggak bisa dirubah, saya juga nggak tahu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Salam hormat saya kepada para panitia, khususnya dari Yayasan Chester Indonesia, kepada Bu Dante, kepada Bu Barbara, dan juga rekan baik saya, Master Atika. Alhamdulillah bisa tandem hari ini, dan juga kepada teman-teman. Tadi pagi sempat ngobrol juga dengan beberapa peserta. Tadinya saya mau bohongin, saya kayak, wah, kayak saya ini tamu datang terus, namanya siapa Mas? Pak Budi. Oh, tunanetra sejak kapan gitu? Jadi ceritanya saya bukan orang buta gitu, jadi kayak wawancara gitu. Cuma pas jalan nabrak meja, ya ketahuan. Ternyata tunanetra juga ya. Baik, alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing, tapi ada beberapa permintaan yang saya ingin ajukan, boleh ya? Yang pertama, saya ingin kesalahan saya dimaafkan mulai dari sekarang. Biasanya kalau maaf-maafan itu di akhir. Ya, kita nggak pernah tahu nih pas acara berjalan orang yang tersinggung dia pulang. Saya belum minta maaf, akhirnya tidak termaafkan. Kalau dari awal, insya Allah nanti ketika menyampaikan materi ada kesalahan, kekurangan sudah dimaafkan dari awal. Yang kedua adalah saya yakin, saya percaya di sini banyak teman-teman yang sudah ahli, punya ilmu yang lebih dalam lagi, sudah jago di bidangnya. Namun almarhum Bapak selalu berpesan, setiap kali belajar kita harus menjadi seorang murid. Jadi harapannya hari ini boleh ya kita sharing dulu, siapa tahu ada ilmu yang baru yang bisa teman-teman terima. Baik,
digital marketing. Ini ada dua kata yang bagus banget sebenarnya dan sedang in saat ini. Digital artinya apa nih? Boleh dibantu? Angka, betul. Ya. Mas siapa ya Mas? Namanya Mas? Oh, Pak Budi. Ya. Pak Budi ini senior saya. Usia 16 ya, Pak? Oh, junior. Usia berapa, Pak? 42 tahun ya, saya 43, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi junior. Ada kakak ya? Iya. Mirip gak sih? Soalnya di mata saya hitam. Karena memang ya namanya orang buta nggak bisa lihat ya, jadi hitam di matanya. Gitu. Ya. Digital, angka. Artinya apa? Digital ini menunjukkan sebuah sistem yang sudah modern. Kalau zaman dulu kita nyetel musik dangdut pakai kaset. Nah, ini namanya analog. Ya. Kalau analog itu zamannya sebelum digital. Nah, kalau digital sekarang semua serba angka. Ya. Mas, terus apa hubungannya, Mas? Hubungannya adalah dengan bagaimana angka-angka itu menyajikan sesuatu. Jadi, kalau teman-teman sekarang melihat ada yang pakai handphone di sini hari ini? Ya. Ini semua dikendalikan oleh yang namanya 0 dan 1. Nah, ini adalah angka-angka sebenarnya. Jadi ketika disentuh WhatsApp terbuka. Caranya, Mas, masalah Mas saya jual vitamin C nih Mas. Mas lihat deh Mas. Nah, itu Mas kan perutnya sejahtera Mas. Minum vitamin saya Mas, dijamin kempes dalam waktu sekian jam gitu. Kenapa? Orang sanguin tuh peduli penampilan Mas. Kagak peduli. Jadi Mas jangan nawarin ke saya ini ekstrak belerang mengandung apa? Kalsium apa gitu. Orang sanguin kagak ngerti. Yang dia ngerti apa? Efeknya. Bagaimana bisa bikin penampilan dia oke, bagaimana berat apa namanya yang tadinya dia tuh gemuk jadi lebih langsing. Nah kalau nawarin produk-produk kosmetik gimana Mbak? Mbak bakal lebih cantik. Mbak tahu kan bidadari Mbak? Bidadari, nah itu Mbak. Ya Allah. Ya. Mbak ini aja udah kayak angel ya. Pakai ini Mbak, tambah angelic Mbak. Nah itu. Ya orang sangu itu senang dipuji ya. Jadi yang diserang adalah penampilannya. Bagaimana efeknya ke penampilan dia sehari-hari. Ya, ini orang sanguin. Kalau nawarin mobil ke orang sanguin, apa yang ditawarin? Mobil bisa ngomong. Nah, bisa ngomong. Iya. Wah, lebay. Kayak film apa dulu? Night Rider. Wah, film favorit saya tuh dulu. Saya ngimpi waktu Netra bisa punya mobil yang Bisa sendiri. bisa ini bisa nyetir. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk sanguin jelas ya. Oh, nggak mundur ya. Takut jeblak. Dia pengen pegang tangan gua aja. Bercanda ya Mas Vendo ya. Hati-hati. Ya. Ini orang sanguin. Ada yang merasa sanguin di sini hari ini? Nah, satu hal adalah saya merasakan betul efek ketika saya sendirian. Artinya apa? Nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman seperjuangan. Yang terjadi saya down Mas. Potensi saya tuh mati. Boleh tanya sama Bu Atika. Saya pernah ada kondisi di mana 1 bulan tidak ada penghasilan sama sekali. Tidak hanya penghasilan, pekerjaan nggak ada. Apa yang saya minta ke beliau? Saya minta kerjaan. Saya minta teman. Kenapa? Kalau nggak mati potensi saya. Maka teman-temanku, ketika kita ngerasa down, boleh jadi nih karena kita nggak ngobrol sama teman seperjuangan. Makanya ada forum kayak gini bagus. Tuker-tukeran nomor yang belum kenal ya. Bikin paguyuban. Nanti kalau perlu ada network disambung ke network yang lain. Nah mungkin kalau ada ibu-ibu yang punya kemampuan di sini, sambungkan kami tidak hanya soal UMKM atau dagang saja,
tapi kami bisa diturunkan ke sekolah-sekolah. Tujuannya apa? Memberi semangat buat yang lain. Kenapa Mas? Ketika kita, saya ngerasain Mas, ketika saya ngisi training di sekolah-sekolah ya, anak-anak pada tepuk tangan gitu, itu jadi semangat buat saya Mas. Jadi saya merasakan efeknya ketika saya bikin blog, saya bikin musik, ketika saya nulis buku tuh, wah ternyata banyak yang senang, bahagia gitu. Itu Mas yang jadi motivasi saya, karena emang orang Sanguin tuh senang dikasih apresiasi, dia kata, wah keren ini gitu, tepuk tangan, terus saya paling senang Mas. Karena apa? Orang Sanguin gitu. Mungkin kalau orang melankolis lain lagi, dia lebih senang diapresiasi dalam bentuk pencapaiannya gitu ya. Jadi misalnya dia punya karya tulis, diapresiasi, dia tahu bahwa tulisannya dia itu atau barang dagangannya itu kemudian menjadi manfaat buat orang. Ya Allah, sejak beli jilbab di Chaser ini misalnya sama Mbak yang melankolis itu, saya ngerasa lebih worth gitu ya, walaupun agak mahal dikit tapi bahannya bagus. Saya nggak pernah lepas jilbab saya itu. Orang melankolis mungkin suka kan hal seperti itu. Jadi impact yang positif itu masih yang kemudian mendorong saya untuk sampai seperti sekarang. Itu pesan saya, jangan pernah biarkan diri kita sendirian dalam kondisi disabilitas kita gitu. Maaf Mas Rama, maksudnya dalam keterbatasan itu misalnya Mas Rama bikin blog ya. Saya sendiri merasakan Mas, itu saya belajar bikin blogspot itu sangat sulit gitu. Dan itu memang membutuhkan visual gitu ya. Jadi harus inilah ngelihat gitu kan. Nah, Mas Rama itu apa, menggunakan teknologi apa? Kok bisa gitu? Visual. Saya kerjasama Mas dengan teman-teman. Saya ada teman tuli yang jadi ilustrator buat saya. Mungkin kalau buka Instagram saya ya, saya juga mempekerjakan. Kalau saya isi training di sekolah-sekolah, saya tawarin tuh anak-anak menggambar buat saya, kan dibayar gitu. Jadi kalau buka Instagram saya itu mungkin ada nemu tokoh namanya Wahita. Wahita itu bidadari yang tokoh bidadari yang saya buat. Mungkin akan menemukan kok gambarnya beda style ya, karena yang kerjain juga beda gitu. Karena saya mempekerjakan teman tuli dan juga ada juga anak-anak sekolahan gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjembatani saya yang tidak paham visual, ya cara paling gampang ya saya minta bantuan pada orang yang paham akan visual gitu. Tapi tetap Mas Rama yang pelajarin atau ada? Sama-sama belajar, karena kan pasti kita ngasih input Mas gitu, maunya gimana nih gitu. Sama juga ntar kalau teman tunanetra sebagai copy sama orang desain, orang kopinya juga harus kasih ide Mas, gambarnya mau kayak gimana gitu. Berarti perlu banget ya kolaborasi itu. Iya dong, kolaborasi tentu. Iya, oke, cukup sementara. Iya, terima kasih banyak. Ya, jadi memang yang saya tangkap itu kolaborasi ya. Iya, benar. Jadi disesuaikan dengan tadi itu yang karakteristik dan juga apa yang potensi yang kita punya. Betul. Yang teman-teman netra kan itu biasanya jago di copywriting, ya kan. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan teman-teman, misalkan teman tuli yang desain gitu. Betul. Iya, seperti itu. Boleh nggak satu lagi Mas? Mengenai karakter tadi. Karakter. Nah ini karakter ini gimana caranya mengidentifikasi karakter kita gitu ya? Karena kan kadang-kadang dari poin-poin tersebut tuh kayaknya kok kita nggak gini, tapi ada yang begini gitu kan? Terus kayaknya sama semua gitu. Jadi kok ini masuk ke sini tapi masuk ke sini juga. Nah terus kedua, bagaimana memanfaatkan karakter tersebut dalam kita menjalankan usaha. Jadi misalkan kita menemukan orang, karakternya kayak gimana, apakah harus dipelajarin seperti itu supaya kita bisa tepat gitu untuk menawarkan produk kita gitu Mas. Identifikasi ya. Baik. Ya. Yang pertama nih untuk identifikasi karakter, Mas bayangkan di dada sini gitu, itu ada tuas. Ketika Mas melihat kejadian sesuatu, kalau tuasnya ke depan, berarti kita tertarik ke sana.
Kalau tuasnya ke dalam berarti kita nggak tertarik gitu. Nah tinggal kita bandingin aja mas, kalau kejadian per kejadian. Lebih sering kemana nih? Kita tertarik atau nggak tertarik gitu. Nanti itu akan muncul dengan sendiri ya mas. Jadi kayak misalnya nih, saya kan senang bicara seperti ini mas. Kalau saya sudah paham, kalau saya terus-terusan di belakang layar 9 to 5 kerjanya nggak jalan mas. Jangankan itu, bikin proposal aja, saya seminggu baru jadi. Mungkin Mas Pedro berapa mas? Setengah hari udah jadi. Kita stop dulu karena azan ya. Oh iya.